Ya, tahukah Bunda, suami yang selingkuh itu biasanya melalui beberapa fase sebelum akhirnya dia bisa nyesel dan taubat dari perselingkuhannya. Nah, seperti apa prosesnya dan bagaimana menyikapinya? Baik, simak ulasan saya kali ini sampai tuntas ya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, dalam hal ini sepanjang saya menangani berbagai kasus perselingkuhan, ya terkadang ada kalanya saya dalami dan amati dan buat semacam polanya. Nah, salah satunya yang saya mau sampaikan di sini adalah 3 fase yang biasanya dilalui suami selingkuh sebelum akhirnya taubat. Nah, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, fase yang pertama yaitu fase penasaran. Nah, gambarannya begini. Suami Bunda ketemu dengan wanita lain, ya, orang baru. Ya, yang namanya sesuatu yang baru itu pasti bikin penasaran ya, Bun. Nah, kalau sama Bunda, suami Bunda pasti sudah tahu luar dalam, ya, karena sudah lama hidup bersama. Nah, tapi sama si wanita baru ini, dia tuh masih terbungkus rapi. Jadi kelihatan seger dan kelihatan menggiurkan. Nah, di fase ini, suami ini tergoda untuk mulai kepo, ya, mulai iseng dan mulai PDKT sama wanita lain ini. Dan kalau si wanita lain ini membuka diri, wah, itu kemungkinan untuk terjadi perselingkuhan ya makin besar. Oke, kemudian di fase kedua, suami akan merasakan tahap eksplorasi. Jadi, begitu si wanita lain ini membuka diri, ya malah sengaja memancing-mancing nih, ya suami akan merasa makin berbunga-bunga. Ya, dia merasa rasa penasaran dan hasrat egonya itu mulai terpenuhi perlahan-lahan. Dan ini adalah fase yang boleh dibilang ya sebagai fase yang paling parah. Nah, di tahap ini biasanya suami udah susah banget untuk dibilangi, apalagi dimarahi, biasanya nggak akan mempan, Bunda. Nah, yang ada justru dia akan balik marah, ya balik menyudutkan dan nyari-nyari kesalahan Bunda, main kasar dan makin susah didekati. Dan secara spiritual pun kalau dilihat auranya ya pasti terlihat suram sekali. Dan kebanyakan klien-klien yang berkonsultasi dan ikut program bimbingan spiritual rumah tangga Islami bersama saya itu, ya suaminya ada di fase ini. Ya makanya dalam mengikhtiarkannya, saya selalu bekali dengan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya entah itu dengan sholat, sholawat, zikir dan sebagainya. Nah, ini supaya auranya netral dulu, ya. Nanti di fase ketiga, suami yang selingkuh itu akan masuk ke fase realistis dan logis. Jadi, ya setelah semua rasa penasarannya itu sudah dipenuhi, ya dia sudah tahu bagaimana rasanya bersama wanita lain, ya. Biasanya di sini akan ada waktu di mana logikanya di sini mulai hidup. Ya, dia mulai bisa melihat dan mengenali kekurangan si pelakor. Nah, di fase ini dia mulai membandingkan si pelakor ini dengan istrinya. Dan biasanya kemungkinannya ada 2. Kalau di fase ini mental perselingkuhannya itu lebih kuat, pengaruh aura negatifnya itu masih kuat, dan ternyata si pelakor ini seolah nggak ada matinya dalam menservis suami, ya bisa jadi si suami ini malah tetap bertahan sama pelakor. Tapi di banyak kasus, ketika suami sudah tidak menemukan kebahagiaan bersama si pelakor karena sisi lemah si pelakor ini udah terbongkar, ya dia akan berpikir ulang. Iya, apalagi ketika istri itu bisa istiqomah menjadi versi terbaik dirinya. Nah, insya Allah di momen ini suami mulai luluh dan berpikir untuk memutuskan selingkuhannya. Ya, dari sini apa yang bisa kita simpulkan, Bunda? Selalu ada harapan untuk menyadarkan suami yang selingkuh. Tapi tentu saja harapan ini ada yang besar sekali, ya, ada yang lumayan dan ada yang kemungkinannya itu kecil. Tapi tetap aja ya, masih ada kemungkinan. Dan kalau Bunda saat ini ingin berikhtiar menyadarkan suami Bunda yang selingkuh, baik, Bunda bisa mendaftar bimbingan dengan saya melalui nomor yang ada di layar ini ya, Bun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.